Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mutasi. Ya, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Atala dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 28. Guru pembimbing Bu Arsanti. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkatan kromosom. Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi titik, sedangkan mutasi pada kromosomal biasanya disebut abrasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Mutasi terjadi pada frekuensi rendah di alam, biasanya lebih rendah daripada 1/10.000 individu. Mutasi di alam dapat terjadi akibat zat pembangkit mutasi atau dalam kurung mutagen termasuk karsinogen, radiasi surya, radioaktif, sinar ultraviolet, sinar X, serta loncatan energi listrik seperti petir. Individu yang memperlihatkan perubahan sifat fenotip akibat mutasi disebut mutan. Dalam kajian genetik, mutan biasa dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami perubahan sifat atau individu tipe liar. Jenis-jenis mutasi. Mutasi titik. Mutasi titik merupakan perubahan pada basa N dari DNA atau RNA. Mutasi titik relatif sering terjadi, namun efeknya dapat mengurangi oleh mekanisme pemulihan gen. Mutasi titik dapat berakibat berubahnya urutan asam amino pada protein dan dapat mengakibatkan berkurangnya berubahnya atau hilangnya fungsi enzim. Teknologi saat ini menggunakan mutasi titik sebagai marker, disebut SNP, untuk mengkaji perubahan yang terjadi pada gen dan dikaitkan dengan perubahan fenotip yang terjadi. Contoh mutasi adalah reaksi asam nitrit dengan adenin menjadi zat hipoksatin. Zat ini akan menempati tempat adenin asli dan berpasangan dengan sitosin, bukan lagi dengan trimin. Abrasi mutasi kromosom, sering juga disebut dengan mutasi besar atau abrasi kromosom, adalah perubahan jumlah kromosom dan susunan atau turunan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Aneuploidi. Aneuploidi adalah perubahan jumlah N-nya. Dalam hal ini, N menandakan jumlah set kromosom. Sebagai contoh, sel tubuh manusia memiliki 2 paket kromosom sehingga disebut 2N, di mana satu paket N manusia berjumlah 23 kromosom. Aneuploidi dibagi menjadi 2, yaitu autopolyploid dan allopolyploid. Pada autopolyploid, N-nya mengganda sendiri karena kesalahan meiosis, sedangkan allopolyploid N-nya yaitu perkawinan atau hibrid antara spesies yang berbeda jumlah set kromosomnya. Aneuploidy. Aneuploidy adalah perubahan jumlah kromosom. Penyebabnya adalah anafase lag, seperti tidak melekatnya benang-benang spindle ke centromer dan non-junction atau gagal berpisah. Aneuploidy pada manusia dapat menyebabkan 1. Sindrom Turner dengan karyotipe 22A plus X0, jumlah kromosomnya 45 dan kehilangan 1 kromosom kelamin. Penderita sindrom Turner berjenis kelamin wanita, tetapi ovumnya tidak berkembang. Sindrom Klinefelter karyotipe 22A plus XXY, mengalami trimosik pada kromosom gonosom. Penderita sindrom Klinefelter berjenis kelamin laki-laki, tetapi testisnya tidak berkembang atau testicular dysgenesis, sehingga tidak bisa menghasilkan sperma atau aspermia dan mandul, serta payudaranya tumbuh. 3. Sindrom Jacobs karyotipe atau 22AA plus XYY, trisomik pada kromosom gonosom. Penderita sindrom ini umurnya berwajah kriminal, suka menusuk-nusuk mata dengan benda tajam seperti pensil dan lain-lain, dan juga sering berbuat kriminal. Penelitian di luar negeri mengatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang masuk penjara adalah orang-orang yang menderita sindrom Jacobs. Yang keempat, sindrom Patau karyotipe 45A plus XX atau XY, trimosik pada kromosom autosom. Kromosom autosomnya mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, atau 15.
Dan yang terakhir, sindrom Edward, karyotipe 45A plus XX atau XY. Trimosik pada autosom. Autosom mengalami kelainan pada kromosom nomor 16, 17, atau 18. Penderita sindrom ini mempunyai tengkorak lonjong, bahu lebar pendek, telinga agak ke bawah dan tidak wajar. Adapun pemanfaatan mutasi, pada umumnya mutasi itu merugikan mutannya, bersifat letal dan homozigot resesif. Namun mutasi juga menguntungkan, di antaranya melalui mutasi dapat dibuat tumbuhan poliploid yang sifatnya unggul. Contohnya semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji, buah stroberi yang besar, dan lain-lain. Mutasi ini juga menjadi salah satu kunci terjadinya evolusi di dunia ini. Terbentuknya tumbuhan poliploid ini menguntungkan bagi manusia, tetapi merugikan bagi tumbuhan yang mengalami mutasi, karena tumbuhan tersebut menjadi tidak bisa berkembang biak secara generatif. Meskipun secara biologi, sebagian terbesar mutasi menyebabkan gangguan pada kebugaran, fitness individu, bahkan kematian. Mutasi sebenarnya adalah salah satu kunci bagi kemampuan beradaptasi suatu jenis spesies terhadap lingkungan baru atau yang berubah. Sisi positif ini dimanfaatkan oleh sejumlah bidang biologi terapan. Terapi sel-sel tumor. Aplikasi radiasi atau radioterapi seperti penyinaran dengan sinar X dan kemoterapi untuk menghambat perkembangan sel-sel tumor dan kanker pada dasarnya adalah menginduksi mutasi pada sel-sel kanker sebagai targetnya. Agen mutasi tersebut akan menyebabkan sel-sel target berhenti tumbuh karena tidak mampu lagi memperbanyak diri. Pemuliaan. Pemaparan tanaman terhadap radiasi sinar mengion seperti sinar gamma dari CO-60 atau terhadap beberapa kemikalia seperti EMS dan DS dalam waktu dan kadar tertentu juga digunakan untuk menginduksi mutasi. Dalam penerapan ini, mutasi tidak ditujukan untuk mematikan sel, tetapi untuk mengubah susunan basa nitrogen pada DNA atau untuk menyebabkan mutasi segmental. Harapannya adalah ada beberapa sel yang akan mengalami mutasi menguntungkan. Dengan demikian tidak hanya sedikit yang dipaparkan, tetapi ribuan sampai ratusan ribu individu. Cara pemuliaan dengan bantuan mutasi ini kebanyakan dilakukan terhadap tanaman hortikultura seperti tanaman sayuran dan tanaman hias ornamental. Batan telah menghasilkan beberapa kultivar unggul padi yang dirakit melalui mutasi. Dan materi kedua yang akan saya jelaskan adalah materi tentang evolusi. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama: variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi. Dalam suatu populasi, ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antara organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi, dan sebaiknya sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat menguntungkan ini. Setelah beberapa generasi atau adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak ini dengan seleksi alam. Sementara itu, hanyutan genetik merupakan proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik sifat suatu populasi dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi.
Walaupun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan dan seleksi alam kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme. Proses ini mencapai puncak dengan menghasilkan spesies yang baru. Dan sebenarnya kemiripan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain mensugestikan bahwa semua spesies yang kita kenal berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses divergen yang terjadi secara perlahan ini. Dokumentasi fakta-fakta terjadinya evolusi dilakukan oleh cabang biologi yang dinamakan biologi evolusioner. Cabang ini juga mengembangkan dan menguji teori-teori yang menjelaskan penyebab evolusi. Kajian catatan fosil dan keanekaragaman hayati organisme-organisme hidup telah meyakinkan para ilmuwan pada pertengahan abad ke-19 bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu, namun mekanisme yang mendorong perubahan ini tetap tidaklah jelas sampai pada publikasi tahun 1859 oleh Charles Darwin yang menjelaskan dengan detail teori evolusi melalui seleksi alam. Karya Darwin dengan segera diikuti oleh penerimaan teori evolusi dalam komunitas ilmiah pada tahun 1930. Evolusi organisme terjadi melalui perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan. Warna mata pada manusia sebagai contohnya merupakan sifat-sifat yang terwariskan ini. Sifat terwariskan dikontrol oleh gen dan keseluruhan gen dalam suatu genom organisme disebut sebagai genotip. Keseluruhan sifat-sifat yang terpantau pada perilaku dan struktur organisme disebut sebagai fenotip. Sifat-sifat ini berasal dari interaksi genotip dengan lingkungan. Oleh karena itu, tidak setiap aspek fenotip organisme diwariskan. Kulit berwarna gelap yang dihasilkan dari penyemuran matahari berasal dari interaksi antar genotip seorang dengan cahaya matahari, sehingga warna kulit gelap ini tidak akan diwarisi keturunan orang tersebut. Walaupun begitu, manusia memiliki respon yang berbeda terhadap cahaya matahari dan ini diakibatkan oleh perbedaan pada genotipnya. Contohnya adalah individu dengan sifat albino yang kulitnya tidak akan menggelap dan sangat sensitif terhadap sengatan matahari. Sifat-sifat terwariskan diwariskan antar generasi via DNA, sebuah molekul yang dapat menyimpan informasi genetika. DNA merupakan sebuah polimer yang terdiri dari 4 jenis basa nukleotida. Urutan basa pada molekul DNA tertentu menentukan informasi genetika. Bagian molekul DNA yang menentukan sebuah satuan fungsional disebut gen. Gen yang berbeda mempunyai urutan basa yang berbeda dalam sel. Untung DNA yang panjang berasosiasi dengan protein membentuk struktur padat yang disebut kromosom. Lokasi spesifik pada sebuah kromosom dikenal sebagai lokus. Jika urutan DNA sebuah lokus bervariasi antar individu, bentuk berbeda pada urutan ini disebut sebagai alel. Urutan DNA dapat berubah melalui mutasi menghasilkan alel yang baru. Jika mutasi terjadi pada gen alel yang baru dapat mempengaruhi sifat individu yang dikontrol oleh gen, menyebabkan perubahan fenotip organisme. Walaupun demikian, manakala contoh ini menunjukkan bagaimana alel dan sifat bekerja pada beberapa kasus, kebanyakan sifat lebih kompleks dan dikontrol oleh interaksi banyak gen. Akibat yang disebabkan oleh evolusi. Evolusi mempengaruhi setiap aspek dari bentuk dan perilaku organisme. Yang paling terlihat adalah adaptasi perilaku dan fisik yang diakibatkan oleh seleksi alam. Adaptasi ini meningkatkan kebugaran dengan membantu aktivitas seperti menemukan makanan, menghindari predator, dan menarik lawan jenis. Organisme juga dapat merespon terhadap seleksi dengan berkooperasi satu sama lainnya, biasanya dengan saling membantu dalam simbiosis dalam jangka waktu yang lama. Evolusi menghasilkan spesies yang baru melalui pemisahan populasi leluhur organisme menjadi kelompok baru yang tidak akan bercampur kawin akibat evolusi. Kadang-kadang dibagi menjadi dua, yaitu makroevolusi adalah evolusi yang terjadi pada tingkatan di atas spesies seperti kepunahan dan spesiasi. 2. Mikroevolusi adalah perubahan evolusioner yang kecil seperti adaptasi yang terjadi dalam spesies atau populasi. Perbedaan antara mikroevolusi dengan makroevolusi tidaklah begitu banyak terkecuali pada waktu yang terlibat dalam proses tersebut. Namun pada makroevolusi, sifat-sifat keseluruhan spesies adalah penting. Makro dan mikroevolusi dapat melibatkan seleksi pada tingkat yang berbeda-beda, dengan mikroevolusi bekerja pada gen dan organisme.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.